Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil laporan kami untuk tugas Corporate Analysis UMKM Perisin aja untuk memenuhi penilaian tugas besar mata kuliah pengantar manajemen. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada our member. Yang pertama, saya sebagai Aldi Maulana Rohmat dengan NIM 1040125000173. Perkenalkan, nama saya Zaria Fatia Fadila dengan NIM 1040125000339. Perkenalkan nama saya Ibrahim Hasan Syarani dengan NIM 1040121100. Dan perkenalkan, nama saya Cindy Chandra Wijaya dengan NIM 1040125003800. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke profil perusahaan. Ya, boleh dijelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang company profile, tentang pedesin aja. Pedesin aja merupakan usaha kuliner ayam pedas di bawah naungan MM Group didirikan pada tahun 2024. Pedesin aja menyasar segmen remaja dan mahasiswa di area kampus dengan konsep kenyang, pedas, dan puas pas, serta harga yang terjangkau. Next, di sini ada visi misi. Visinya itu menjadi usaha pedas pilihan mahasiswa dan anak muda dengan harga terjangkau dan rasa yang konsisten. Misinya itu yang pertama menyajikan ayam pedas yang enak, pedasnya pas dan mengenyangkan. Yang kedua, menjaga kualitas melalui sistem produksi terpusat. Yang ketiga, mengelola usaha secara efisien agar harga tetap terjangkau. Yang terakhir, mengembangkan SDM melalui sistem kerja dan insentif yang jelas. Selanjutnya ada struktur usaha. Yang pertama, pemilik usaha itu menentukan arah dan strategi bisnis, mengawasi kinerja operasional dan keuangan, serta mengambil keputusan pengembangan usaha. Selanjutnya ada admin. Admin mengelola pencatat stok dan penjualan, menyusun perencanaan distribusi, serta mengkoordinasikan operasional antar divisi. Admin itu dibagi tiga. Yang pertama ada produksi, delivery, konten, dan promosi. Produksi itu mengolah bahan baku di gudang pusat dan menjaga kualitas kebersihan serta kesiapan bahan untuk distribusi outlet. Delivery itu mendistribusikan bahan baku dari gudang ke outlet secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditentukan. Yang terakhir ada konten dan promosi, mengelola konten mengelola konten dan promosi di media sosial untuk memperkuat brand dan mendorong penjualan. Next, lokasinya itu ada di dekat Telkom University, ada di Antapani, dan yang terakhir ada di Cigadintri. Next. Nah, oke, sekarang di bagian analisis industri, boleh dijelaskan. Oke, untuk analisis industri saya akan jelasinnya untuk untuk UMKM UMKM Pedesin aja. Jadi untuk di sekitaran Telkom aja ya. Jadi untuk UMKM Pedesin aja atau itu jualan ayam crispy sama ayam geprek yang jumlahnya cukup banyak ya saingannya. Jadi produk yang dijual juga mirip-mirip gitu. Sehingga konsumen jadi punya banyak pilihan karena UMKM ini bersaing ketat karena banyaknya pelaku usaha yang mirip dan dalam kondisi ini ya makanan pedas dengan harga terjangkau ya paling diminati gitu ya, terutama di kalangan mahasiswa. Ya selain itu ya untuk tren industri sendiri menunjukkan bahwa UMKM itu konsepnya cepat saji atau gerobakan ya tentu karena biaya operasional yang rendah atau lebih murah sehingga eh, makin bertambah gitu untuk pelaku usaha atau UMKM ini bertambah. Jadi persaingannya makin ketat lagi. Dan untuk dari sisi pemasok sendiri, seperti bahan baku, seperti ayam, bumbunya, dan yang mudah didapat dan pilihannya banyak ya. Jadi ya pelaku usaha harus fleksibel gitu untuk memilih pemasoknya. Karena pemasok itu kayak ibarat jantungnya gitu ya. Untuk bisa membuat eh, survive gitu pelaku usahanya. Ya, sementara kalau dari sisi konsumen ya mereka fleksibel sendiri ya. Karena mereka kalau misalkan UMKM ini mungkin kurang cocok, mereka bakal pindah ke tempat lain gitu. Jadi bagaimana sih caranya untuk UMKM ini harus bisa tetap menangkan hatinya eh, konsumen untuk mendapatkan pembeli gitu ya. Makanya di industri ini ya kepuasan konsumen ya jadi kuncinya gitu ya untuk usaha itu bisa bertahan.
Udah ini next tadi harus di next Sen. Udah itu. Udah. Berarti sekarang analisa operasional ya, terbakat. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisis operasional. Nah, yang pertama jelas dari alur proses bisnisnya ya. Pertama dari gudang pusat. Ya, dari gudang pusat, dia jelas yang punya ayam, tepung, premix, ataupun sambal, bahkan nasi sekalipun, itu berada di gudang pusat. Jadi, bahan bakunya itu dari gudang pusat, kemudian di delivery. Ya, di delivery kemana? Ke outlet. Nah, outlet ini hanya di bagian memasaknya aja. Jadi, bahan baku yang udah delivery tadi itu diberikan ke outlet dan outlet tinggal mengeksekusi aja untuk diberikan kepada konsumen. Nah, setelah akhir penjualan, maka outlet ini akan memberikan laporan kepada admin untuk dievaluasi barang apa aja yang udah terjual hari ini. Nah, kemudian setelah admin mengevaluasi, barulah admin mengontrol stoknya untuk keesokan harinya. Nah, itu untuk alur proses bisnis pedesin aja ini. Nah, selanjutnya untuk evaluasi rantai pasok. Yang pertama dari sisi ketersediaan bahan baku. Jadi stok di gudang ini dinilai memadai dan penentuan bahan baku ini juga didasarkan pada rata-rata penjualan harian. Juga sebenarnya sih dinilai efektif sih. Jadi dalam menekan sisa bahan baku. Kemudian dari sisi distribusi. Untuk jarak gudang ke outlet ini masih relatif dekat, jadi kurang lebih sekitar 1,2 kilometer ya. Nah, kemudian juga distribusi dilakukan berdasarkan SOP. Jadi kecepatan distribusi juga nggak akan menjadi kendala. Nah, untuk pencatatan dari sisi pencatatan stok, ini dilakukan setiap hari sehingga admin ini bisa memantau kondisi persediaan itu dengan jelas. Dan data stok yang tercatat itu bisa mempermudah proses pengambilan keputusan. Nah, kesimpulannya apa? Jadi secara keseluruhan, rantai pasokan pedesin aja ini udah berfungsi dengan baik untuk mendukung operasional outlet. Jadi sistem pencatatan dan pelaporan yang terpusat pada admin ini membantu menjaga kontrol persediaan serta memastikan distribusi bahan baku ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya untuk identifikasi inefisiensi. Jadi ada dua. Pertama, permintaan ini masih berbasis rata-rata penjualan yang dimana di sini tuh bisa kita lihat kalau masih mengandalkan rata-rata penjualan harian itu kurang responsif terhadap fluktuasi permintaan dan berpotensi apa? Potensinya adalah menimbulkan kekurangan stok saat terjadi lonjakan penjualan. Kemudian yang kedua, koordinasi operasional terpusat pada admin. Jadi pengambilan keputusan yang terpusat pada admin ini bisa meningkatkan beban kerja dan dapat memperlambat proses koordinasi ketika apa? Ketika volume operasional atau skala usahanya pun makin berkembang lagi. Nah, seperti itu. Lanjut untuk analisis keuangan boleh dijelaskan? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis keuangan. Di sini ada tujuan dan gambaran umum untuk analisis keuangan. Tujuannya dari laporan analisis keuangan ini dibuat agar dapat melihat secara lebih dalam terkait kondisi keuangan UMKM Presin aja secara finansial berdasarkan data yang diambil pada saat hasil wawancara dengan pemilik usaha, serta perhitungan yang bersifat estimasi karena tidak dapat mendapatkan laporan keuangannya. Lalu di sini ada gambaran umum. Bisnis ini baru berjalan kurang lebih 4 bulan dengan pendapatan tidak merata di berbagai outlet dan dijelaskan juga bahwa sampai sekarang masih belum mencapai kondisi break-even point. Tetapi walau demikian, tiap outlet dapat memenuhi target penjualan khususnya outlet yang dekat dengan Telkom University. Next. Lalu di sini ada bagian struktur dari pendapatan. Di sini ada tiga. Struktur pendapatan utama UMKM Desain Aja ini tentunya berasal dari penjualan menu makanan dan dari lokasi outlet. Dari menu makanan, perusahaan hanya berfokus pada segmentasi ayam saja sebagai revenue driver. Selain itu, peranan lokasi dari tiap-tiap outlet menjadi hal yang sangat penting karena ada outlet yang dapat menyumbang pendapatan paling besar di antara yang lain. Seperti outlet yang berada dekat Gate 3 Telkom University dapat menyumbang pendapatan lebih besar dibandingkan dengan yang berada di Antapani dan Ciganitri. Next. Nah, di sini ada komponen-komponen table menu. Di sini ada ayam crispy, ayam geprek, ayam barbecue, ayam crispy nasi, ayam geprek nasi, ayam barbecue nasi dibagi dua kategori, sayap paha bawah dan dada paha atas. Next. Lalu di sini ada tabel estimasi CGS untuk satu outlet. Yang pertama di sini ada ayam 15 ekor, cabai per kilogram, tepung 4 kilogram, dan saus barbeque. Tapi sebelum itu, komponen HPP terbesar ini berasal dari bahan baku utama yaitu ayam. Fluktuasi harga bahan baku sebagai faktor utama yang menekan margin pendapatan dengan asumsi kami yang mengacu pada hasil wawancara yaitu ayam per ekor 40.000 dikalikan dengan 15 ekor kami mendapatkan hasil 600.000.
sebagai target penjualan dan komponen-komponen lain yang kami ambil referensi harganya melalui Badan Pangan Nasional dan berbagai harga barang-barang umum yang kami kira cocok dengan porsi UMKM. Next. Lalu di sini ada tabel estimasi juga karena kami tidak mendapatkan data secara lengkap lewat hasil wawancara. Di sini ada operational cost. Kami eh, ada dua operational cost, yaitu lahan dan labor atau tenaga kerja. Next. Lalu sini ada time penjualan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, terdapat kendala selama peluncuran 4 bulan terakhir yang disebutkan oleh Pak Arief ini sebagai kendala operasional, khususnya pada fluktuasi harga bahan baku dan daya beli konsumen di lokasi selain Telkom. Tren ini menunjukkan bahwa pendapatan dari Pedasin aja ini masih sensitif terhadap faktor eksternal dan kondisi pasar. Next. Lalu di sini ada analisis profitabilitas. Dalam analisis profitabilitas ini kami lakukan berdasarkan data yang kami terima. Perusahaan berhasil mencatat laba kotor 3 outlet sebesar Rp595.800 per hari dan satu outlet dari asumsi satu outlet menghasilkan kurang lebih 1.500.000 dalam per hari. Dalam wawancara yang kami lakukan, Pak Arief juga sempat menekankan memberikan penjelasan bahwa pendapatan margin yang begitu kecil dengan kisaran di angka 5 hingga 7%. Lalu di sini dapat dilihat tabel payback period. Dalam perhitungan yang kami lakukan, terdapat asumsi bahwa setiap outlet yang mendapatkan porsi laba bersih yang sama, yaitu sebesar 200.000 per hari, dengan modal awal pembukaan outlet dari harga gerobak, lahan, dan karyawan. Jika dalam asumsi kami lakukan setiap outlet dapat mendapatkan 200.000 per hari, maka setiap outlet dapat menghasilkan laba bersih sebanyak 6 juta rupiah. Maka setiap outlet ini diestimasikan payback period sampai kepada modal awal yaitu kurang lebih 3 bulan. Next. Nah, di sini ada financial metrics yang saya visualisasikan melalui heatmap. Financial metrics ini merupakan suatu visual yang memetakan dan memprioritaskan resiko keuangan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu likelihood atau probability dan impact atau financial impact-nya. Di sini R1, R itu menunjukkan risk, S1 ini eh, kenaikan dari harga bahan baku ayam dengan impact very high dan likelihood high. Di sini pastinya dapat menimbulkan risiko finansial bagi pengusaha karena perubahan harga atau kenaikan harga bahan baku sangat berpengaruh terhadap margin pendapatan. Lalu risk nomor 2 yaitu penurunan volume penjualan, impact-nya high, likelihood-nya high. Pendapatan penjualan pastinya sangat dipengaruhi oleh volume penjualan. Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan volume penjualan, di antara lain cuaca, lokasi yang tidak strategis, kompetitor, dan daya beli menurun karena berbagai faktor. Ini ada risk nomor 3, yaitu kenaikan biaya fixed cost operational impact-nya medium, likelihood-nya medium. Ini fixed cost ini pastinya tidak dapat dihindari oleh pengusaha atau perusahaan karena mau tidak mau usaha ini harus mengeluarkan biaya tersebut, mau perusahaan itu merugi atau menguntung. Lanjut. Di sini ada skenario, financial skenario. Di sini sebelumnya saya jelaskan dulu pembuatan dari skenario keuangan ini. Terdapat best case dan worst case. Ini bertujuan untuk mengevaluasi sensitivitas kinerja finansial UMKM terhadap perubahan kondisi pasar. Dengan pendekatan ini diharapkan manajemen dapat menyiapkan strategi antisipasi maupun pengembangan serta peningkatan ketahanan dalam fleksibilitas bisnis jangka panjang atau pendek atau menengah. Di sini best case kami mengasumsikan bahwa terdapat peningkatan volume penjualan dengan asumsi hari padat pembeli. Lalu worst case ini kami mengasumsikan bahwa terdapat penurunan penjualan karena berbagai faktor. Next. Di sini ada beberapa strategi yang kami rekomendasikan untuk base scenario. Di sini ada bagian optimizing product capacity. Untuk mengantisipasi kenaikan volume penjualan, perusahaan perlu mengoptimalkan kapasitas produksinya. Caranya dapat dengan memproduksi di hari-hari ramai dan meningkatkan stok secara terencana. Dengan strategi ini, bisnis diharapkan dapat bisa menghindari loss sales akibat keterbatasan produksi sekaligus memaksimal pendapatan saat permintaan tinggi. Nah, di sini ada fokus on popular product. Di sini kenapa penting? Karena ada produk-produk populer ini cenderung memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan dan laba. Di sini juga didukung oleh perusahaan company, yaitu Bain & Company dalam artikelnya The Focus Company, di mana mereka menjelaskan bahwa perusahaan yang memfokuskan portofolinya pada apa yang paling diinginkan pelanggan
bisa memangkas pilihan produk hingga 50% tanpa mengorbankan profitabilitas atau daya saing. Nah, lalu di sini ada implementation of sebelumnya strategi ini secara tidak langsung sebenarnya sudah dilakukan oleh sang owner atau Pak Arif saat wawancara. Sang owner itu menjelaskan bahwa ia sengaja membatasi variasi produk agar tidak terjadi pemborosan. Artinya meskipun ownernya itu secara tidak sadar sudah menerapkan konsep ini, fokus ini pada produk-produk dan ini merupakan praktik yang sangat tepat menurut kami dari segi finansial maupun operasional. Lalu di sini ada bagian implementation of a service. Strategi ini tidak hanya menjaga kepuasan pelanggan, tapi juga membantu untuk menghindari potensi biaya akibat kesalahan operasional. Next. Lalu di bagian worst case ini ada strategi actual prediction demand. Ini direkomendasikan oleh perusahaan Atomic, perusahaan digital Area menyatakan bahwa menjelaskan penawaran dengan permintaan sangat penting untuk menghindari resiko overproduction. Lalu di sini ada diskon markdown. Diskon markdown yang dimana dijadikan strategi untuk menarik konsumen agar berdatangan dan menjadikan produk lebih menarik. Lalu di sini ada strategi optimizing employee working hours, di mana di sini ada perusahaan bernama When I Work. Ini perusahaan penyedia software penjadwalan kerja atau scheduling yang mengatakan bahwa optimalisasi biaya tenaga kerja sangat krusial bagi UMKM karena sedikit peningkatan efisiensi saja bisa berdampak besar pada profitabilitas. Next. Oke, sekarang kita akan lanjut ke analisis strategi. Ya, boleh jelaskan? Oke, sebelumnya kan tadi kita bisa lihat dari analisis industri sendiri, kondisi tersebut bisa dilihat kalau pelaku usaha itu perlu yang namanya strategi, gitu yang tepat supaya tetap relevan dan bisa bersaing. Terus strateginya gimana sih? Jadi untuk strategi pasar untuk pada Sinaja itu menyasar mahasiswa Telkom University tentunya yang fokus itu pada makanan yang pedas, ngenyangin, sama harganya itu yang terjangkau ya. Dari sini kita bisa lihat kalau konsep usaha pedesin aja itu ya kenyang, pedas, dan puas atau 3P gitu ya. Untuk lokasinya itu ada di Telkom University, terus yang permintaannya cukup tinggi gitu ya dibandingkan kalau untuk outlet yang di perumahan gitu ya. Dan dari sisi harga sendiri, Pedesin aja itu netapin untuk harga yang murah, tapi keuntungan itu lebih dioptimalkan lewat penjualan paket nasi dan ayam. Soalnya untuk margin ayam sendiri itu kurang ya. Dan selain itu untuk Polisin aja itu fokus pada efisiensi operasional supaya untuk food waste atau bisa ditekan dengan harga jualnya tetap stabil gitu ya. Oke, next. Nah, untuk kalau kita lihat sendiri untuk analisis SWOT-nya atau SWOT itu di sini untuk dari sisi kekuatannya atau strength-nya itu Palestina aja punya konsep 3P yaitu yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang kenyang, pedas, puas ya tentunya terus kualitas ayam yang baik, teksturnya yang kriuk, terus bumbu racikannya itu pakai racikannya sendiri. Nah, untuk eh, kelemahannya itu ada di margin ayamnya, keuntungannya yang rendah karena untuk satuannya itu untungnya kecil ya dan ketergantungan pada paket nasi ayam, yang itu nasi ayam itu membuat keuntungannya lebih optimal lagi. Terus untuk kapasitas finansialnya itu masih terbatas ya, karena kenaikan harga bahan bakunya gitu ya. Untuk kadang kalau untuk hari raya kan atau hari besar itu eh, bahan baku tuh naik ya. Nah, sementara untuk opportunity-nya ya tentu lokasinya itu strategis. Mereka menciptakan permintaannya tinggi karena mereka menjualnya di daerah kampus, mahasiswanya banyak. Terus penjualannya lebih tinggi dibandingkan daerah perumahan, menunjukkan peluang gitu. Ada peluangnya untuk menjual lebih banyak produknya gitu ya, karena eh, marketnya banyak gitu. Terus paket nasi ayam juga menawarkan potensi untuk meningkatkan pendapatan. Terus ada trade-nya, terus ada fluktuasi harga bahan baku yang tentu yang tadi sebelumnya saya bahas, hari raya atau hari besar membuat bahan baku tuh naik gitu ya, yang membuat menjadi tantangan sendiri gitu ya. Untuk persaingannya itu tinggi untuk di daerah kampus karena banyak pelaku usahanya yang lain yang serupa dengan Pak Arif sendiri. Karena Pak Arif ini jualnya ayam crispy ya, ayam crispy banyak dan ayam geprek juga. Terus modelnya usahanya masih kurang sesuai lah untuk
yang tidak di luar kampus, yang tidak di daerah kampus. Karena yang sebelum saya bahas tadi, untuk daerah komplek atau daerah perumahan tuh, keuntungannya tidak sebesar untuk daerah yang di daerah Telkom sendiri gitu ya. Next. Nah, sekarang bagian rekomendasi boleh dijelaskan? Jadi di sini saya akan menjelaskan dari rekomendasi, yaitu saran perbaikan. Yang pertama ada pasar dan produk. Pedesin aja telah memiliki target pasar yang jelas, yaitu konsumen, remaja, dan mahasiswa di area kampus. Namun, persaingan yang tinggi di segmen ini menuntut adanya penguatan identitas produk agar tidak hanya bersaing dari sisi harga. Konsep kenyang, pedas, dan puas sudah menjadi keunggulan, tetapi perlu dikomunikasikan dengan lebih konsisten kepada konsumen. Yang kedua ada keuangan. Kondisi usaha yang belum mencapai titik impas menunjukkan perlunya peningkatan volume penjualan dan efisiensi biaya. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Pembagian divisi kerja sudah membantu kelancaran operasional, namun masih terdapat risiko ketergantungan pada beberapa tenaga inti. Selain itu, sistem bonus dan komisi perlu disosialisasikan dengan lebih jelas agar dapat meningkatkan motivasi karyawan. Next. Selanjutnya ada saran perbaikan operasional. Yang pertama itu ada digitalisasi pencatatan stok dan penjualan. Pencatatan stok dan penjualan dilakukan melalui sistem terintegrasi yang dapat diakses admin dan outlet secara real time. Yang kedua, perbaiki perencanaan permintaan. Distribusi harian disesuaikan dengan pola penjualan historis, misalnya akhir pekan dan periode promosi, sehingga jumlah bahan baku yang dikirim melebihi rata-rata harian pada periode dengan permintaan tinggi. Yang terakhir ada penyesuaian SOP untuk kondisi perubahan skala. Penyusunan SOP tambahan untuk menghadapi lonjakan permintaan dan penambahan outlet agar sistem tetap berjalan efektif. Next. Selanjutnya ada rencana implementasi. Yang pertama, menegaskan konsep kenyang, pedas, puas pada media promosi. Yang kedua, menambah 1 atau 2 menu tambahan tanpa mengubah SOP utama. Yang ketiga, menggunakan format laporan harian yang lebih sederhana. Yang keempat, melakukan evaluasi penjualan dan stok secara berkala. Yang terakhir, melatih karyawan cadangan dan menerapkan bonus berbasis target. Baik, sekian laporan dari presentasi dari analisis corporate analisis UMKM pada sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.